Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap. Kopi dari javahalucoffee.id, Gunung Halu. Dibuat cappuccino. Wih, sampai melembar-melembar. Sedap ya. Beberapa hari yang lalu ada diskusi ya antara kami di tempatnya Kang Gustaf ya, Kamar Room. Soalnya berdiskusinya macam-macam ya, lari ke sana sini, tapi saya jadi kepikiran gitu. Ini salah satu kerjaan yang kami lakukan adalah kami melakukan memasang beberapa sensor ya, sensor climate ya, environment, climate gitu ya di beberapa tempat lah. Ini baru 2 yang sudah kami pasang di Aceh ya, Aceh lautnya sana dan Maros. Sebenarnya saya lagi pikiran ya, ngapain juga kita mengukur temperatur, humidity di beberapa tempat ya, salinitas, terus pH, pokoknya macam-macam lah ya, alam ini kemudian kita ukur, kemudian kita simpan itu. Kalau saya sih rencananya pengen ukur itu disimpan tahunan ya. Dulu ada inisiatif kami juga yang pernah dilakukan di Kota Bandung, tapi sayangnya tuh hanya jalan setahun waktu itu. Kami membuat weather ya, atau kita sebutnya waktu itu program cuaca. Tuh kami masang berapa sensor di kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung ya. Jadi udah banyak waktu itu 60 sensor atau berapa ya. Dari target 155. Nah, ini juga baru kita mulai lagi ya, baru 2 dari banyak ya, yang formalnya 2, tapi yang sudah di-deploy itu mungkin di atas 10 belasan ya, sudah belasan sensor yang udah kami pasang, kami pantau. Nah, pertanyaannya adalah kalau kami punya data itu ya semuanya ya, misalnya ada berapa jenis, ada solar radiation, curah hujan segala macam itu, terus ini ya, saya masih belum tahu ya itu dibisniskannya seperti apa sih gitu ya. Jadi bisnis model untuk data seperti itu apa gitu. Karena saya ingin ya proses untuk mengumpulkan data ini sustainable ya. Kalau pendanaan dari misalnya pemerintah atau NGO segala macam tuh kan tergantung dari pemberi dananya ya, donor dananya itu ya. Kalau mereka berhenti, kita berhenti juga gitu. Nah, grassroots movement belum ada ya. Jadi yang saya ingin ajak tuh grassroots movement ya. Jadi kayak semacam komunitas open source gitu ya. Kita ngumpulin data rame-rame gitu ya. Emang kalau udah kumpul data untuk apa? Nah, itu dia yang selalu saya pertanyakan gitu. Jadi saya cerita di sini apa adanya ya, buka-bukaan aja gitu. Dulu saya kumpulin data itu banyak sekali, terus kemudian saya menggunakan layanan dari Weather Underground ya, Underground kalau dilihat itu ya domainnya, namanya Weather Underground. Udah saya pakai lama ya, lama itu mungkin ya nggak sampai setahun ya, belum sampai setahun. Tiba-tiba Weather Underground itu dibeli oleh IBM. Jadi saya juga kepikiran, si IBM ini membeli Weather Underground untuk apa ya? Bisnis apa yang bisa diluncurkan oleh si Weather Underground ini gitu. Saya nggak ngerti juga gitu ya. Saya tanya sana sini, orang-orang juga pada bingung ya, ini sebenarnya apa gitu ya gitu ya. Atau kalau kita punya data itu apa? Berarti kan pertanian lebih bagus, industri perikanan lebih bagus ya, harusnya begitu kan ya. Jadi duitnya atau manfaatnya di sana gitu ya. Bukan di datanya ini sendiri gitu ya, tapi di yang memanfaatkan data itu sebagai bagian dari bisnis proses yang lain. Bisnis proses yang lain lah yang diuntungkan dengan adanya data ini gitu. Ya jadi kayak gitu. Tapi saya nggak nemu gitu ya. Ya ada yang bilang ini, udahlah gitu karena itu dibeli IBM kan. Nah, IBM banyak duitnya. Jadi dia nggak masalah itu rugi-rugi itu bagian dari portofolio mereka gitu ya. Jadi it's part of the company gitu. Tapi bahwa itu menguntungkan atau enggak saya nggak tahu ya. Itu kalau dilihat ya nanti dilihat namanya The Weather Company ya. The Weather Company. Nah, jadi yang nggak tahu ya, mungkin upaya saya juga nih satu saat dibeli IBM, nggak tahu ya. Atau kalau itu dibeli IBM nih, yang ini dibeli Google lah ya. Maybe mungkin suatu saat gitu ya. Karena kebayang saya gini, kalau Google segala macam itu kan ya sama seperti yang ada sekarang ini kan ya. Bahkan sampai yang AI ini adalah semua mengumpulkan data yang dihasilkan atau di-generate oleh manusia. Ya, jadi mereka tuh collect data dan melakukan analisis data yang di-generate oleh manusia.
tapi mereka tidak punya data yang di-generate oleh mesin ya. Jadi itu kayak tadi saya temperatur humidity itu kan oleh mesin-mesin saya itu data yang di-generate oleh itu gitu ya. Tentu saja ada juga yang diperoleh dari satelit ya, tetapi dia resolusinya kan dari satelit ya. Pak, dari satelit ada yang resolusinya bagus gitu ya. Ya kalau di saya kan tergantung, yang mau dipasang 2 cm juga antar satu lain bisa aja ya, tergantung suka-suka kita gitu ya. Nah itu yang saya masih belum paham gitu ya, seperti apa model bisnis yang sustainable sehingga ini ngumpulin datanya bisa bagus ya. Jadi ngumpulin data ada menjadi bagian dari sebuah bisnis proses menghasilkan revenue, keuntungan segala macam, itu bisa mensuplai ini lagi yang menghidupi lagi proses pengumpulan data lagi ya. Jadi mutar seperti itu. Saya mah tertariknya di sini pengumpulan datanya di sininya. Nah, saya itu yang minta bantuan orang-orang untuk mengenerate bisnis model yang ke sana ya. Kalau mengajakin orang juga ya untuk ikutan gitu ya. Nah, berarti harus ada some kind of gamification ya sekarang. Insentif apa untuk seseorang untuk ikutan ya di situ, itu yang saya masih belum tahu juga ya, belum ngerti apakah ada insentif untuk orang ikutan nyumbang data ya, data lingkungannya. Data lingkungan ini juga tidak kita publish untuk foya-foya gitu, enggak ya, ini untuk kepentingan penelitian, kepentingan yang lain-lain ya. Mungkin B2B atau mungkin B2C juga kita belum tahu ya, makanya ini masih banyak pertanyaan ya sambil mengumpulkan data. Nah, saya jadi kepikiran ya, untuk apa ya saya ngumpulkan data air di misalnya, atau curah hujan atau tekanan ya di lingkungan saya ini. Waktu sebulan yang lalu, mungkin kurang dari sebulan yang lalu, saya ketemu dengan sobat saya itu Pak Satria Bijaksana ya, dia bilang, Bud, ngobrol ya, by accident ketemu di kampus, dia ngobrol aja sore-sore duduk di pinggir jalan ya sambil ngobrol-ngobrol. Dia bilang, bisa nggak ngumpulin data tekanan? Saya bilang, saya bisa ngumpulin tekanan, cuma untuk apa? Karena kalau saya ukur tekanannya itu kayak normal, kayak ini aja, temperaturnya itu nggak tekanannya itu nggak berubah banyak ya, pressure-nya nggak berubah. Nah, pressure itu nggak berubah secara drastis itu. Ya memang gitu katanya. Tapi kalau misalnya ada gunung meledak atau apa ya, itu kan itu nanti behaviornya dimonitor gitu. Jadi jadi ada manfaatnya, ada kebutuhan ya untuk mengumpulkan data itu ya, data tekanan ya. Berarti saya juga lah nanti kan saya kumpulkan juga. Sekarang baru kan dulu nggak merasa penting ya, nggak harus saya kumpulkan. Tapi untuk sensor-sensor yang lain ada beberapa sensor yang memang kami kumpulkan juga datanya gitu ya. Nanti kita bisa cross check gitu ya. Itu ya, jadi itu yang sudah kami lakukan. Nanti analisisnya, nah itu saya punya data, nanti analisisnya minta bantuan orang yang membutuhkan data ini untuk dianalisis sebagai apa gitu ya. Jadi itu ya, bisnis proses apa yang membutuhkan data ini. Saya juga jadi kepikiran ya, misalnya gini, ada orang yang teman-teman di astronomi itu yang mendokumentasikan langit ya, planet, benda-benda ruang angkasa, untuk apa juga kan ya. Nah itu juga sama seperti saya gitu, dipertanyakan untuk apa Pak Budi ngumpulin data air di perairan Aceh sana, di Maros, mungkin nanti di tempat-tempat lain, data tanah juga, untuk apa gitu ya. Itu dia ya, kami mendokumentasikan artefak-artefak lingkungan yang di sekitar kami ya, atau di lingkungan kita mendokumentasikan kita untuk kebutuhan di masa depan. Jadi nanti bisa kita juga memperkirakan, kalau tadi ya mungkin astronomi itu dari mana kita berasal ya, nanti kemana kita menuju gitu ya kan, bisa juga begitu kan ya. Jadi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ini juga sama, menjawab pertanyaan-pertanyaan di dunia ya. Jadi dunia itu kita catatkan artefaknya ya, untuk nanti di kemudian hari orang-orang di kemudian hari ya yang akan memanfaatkan data tersebut gitu. Jadi kami melakukan kurasi terhadap data tersebut gitu. Mudah-mudahan manfaat ya bagi generasi-generasi berikutnya. Bukan hanya di Indonesia, semuanya ya, di luar negeri juga ya. Jadi itu ya yang saya pikirkan sekarang. Jadi sekarang rada gila aja ngumpulin data ini ya, sudahlah, sama seperti gilanya orang melakukan kurasi ya. Mungkin sama gilanya juga dengan orang yang menuliskan catatan di pelepah daun ya, atau mungkin di candi, di piramid ya, atau apa cerita-cerita itu yang direkodit.
Tapi kalau gitu mungkin kalau yang itu kan karena perintah rajanya ya, ada some kind of narsistiknya sendiri ya. Jadi itu ada cerita ini. Tapi kan ada didokumentasikan juga ya pada tanggal sekian tahun sekian panen gagal atau panen berhasil, itu kan juga dicatatkan ya gitu. Nah ini juga seperti itu. Kami mencoba mencatatkan lingkungan ya, climate di dunia ini ya. Yaitu nah kalau sekarang ya, jadi kami banyaknya itu sekarang di situ, tapi yang minta juga ada banyak ya, carbon tracking segala macam gitu ya. Oke lah, sedikit-sedikit akan kami coba layani dan kami ngajak orang-orang untuk bersama-sama ikut melakukan itu. Tapi menjawab pertanyaan ini ya, yang kemarin didiskusikan, sebetulnya tuh apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya nggak ya? Oh saya yakin ada manfaatnya, tapi itu kan meyakini diri sendiri itu kayak partai politik ya, merasa yang paling benar sendiri gitu kan. Saya juga merasa paling benar sendiri. Tapi yang saya masih tetap mencari memang apakah benar gitu ya, ini yang kita lakukan ini manfaat gitu ya. Terus gimana bisa dia jadi sustainable gitu ya. Terus nanti off-takernya puzzle yang menggunakan ini sebagai bagian dari bisnisnya, mendefinisikan bisnisnya. Saya sendiri kemungkinan saya tidak tertarik ya di situnya. Cuma saya tertarik bagaimana mencari funding agar pengumpulan data ini tetap berlangsung. Pengumpulan datanya berlangsung dan teknologinya tetap berkembang. Nah, saya tertarik dengan teknologinya, teknologi IoT, sensor, platformnya ya, computing platform, prosesor, macam-macamnya, hardware-nya ya, microcontroller-nya, networking devices-nya, kemudian solar cell, energi, banyak sekali mainan di situ. Nah, saya tertarik itunya. Ya kalau itu udah ada yang danai juga saya oke. Jadi penelitian saya banyaknya ke sana sekarang gitu ya. Yang sayangnya penelitian saya ini tidak dihargai karena tidak didanai oleh APBN atau negara atau apa ya, didanai oleh diri sendiri dan kawan-kawan gitu. Anyway, ini udah kopinya udah mau dingin, ngecapruknya udah panjang juga. Ya yang penting sehat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngabisin kopinya tapi lagi disayang-sayang juga kopinya ya. Terus ini masih tetap berpikir ya di kepala saya itu ya. Memang kerjaan itu mikir juga ya, selalu otaknya nih jalan terus ya, ceng ngabisin energi. Mikir tuh ngabisin energi berapa kalori ya. Oke lah itu ya, udah Pak, enggak ini ya, kan tadi udah ditutup Pak. Ya oke ya. Sehat.